Nah, setelah kita debet Pak piutang Pak Joni, nah ini uang diambil dari mana? Dari kas ya Bu ya? Kas ya Pak. Kas. Berarti kasnya yang kredit 25 Kas. juta. Pinjaman Pak Joni diambil, dibayar di kas. Nah, jadi peristiwa ekonominya itu Pak Joni hutang 25 juta diambilkan dari kas. Di sini kita tulis. Pinjaman proses. Nah, kalau misalnya ini mau Pak Joni mau dikasih ini Bu, apa lampiran pinjamannya. Jadi tinggal sini kita buka. Bentar, saya ulangi. Tinggal tampilkan jurnal ini. Nah, ini kan sudah muncul. Nah, ini kalau mau dicetak, ya, dikasihkan Pak Joni sebagai bukti. Ya, bisa ditandatangani, ditambahi tanda tangan atau apa di sini. Nah, di bawahnya. Nah, ini kita cetak. Nah, kita cetak, dikasihkan Pak Joni sebagai apa? Kwitansi atau tanda bukti bahwa dia pinjam 25 juta. Selain tanda tangan kontrak dan lain-lain kan gitu kan. Nah, dari sini kita sudah bisa lihat perubahan racanya. Nah, kita lihat kalau masih awal itu sering-sering lihat laporan laba rugi. Nah, kita lihat racanya. Udah. Jangan dulu, nanti ganti nomornya sayang. Nah, di sini. Nah, tadi modal awal itu 165 juta. Lalu dipinjam Pak Joni ya. Pinjaman mikro 25 juta. Sehingga kasnya masih 440 juta. Nah, kita bisa bercerita. Ya. Nah, lalu untuk melihat piutang Pak Joni di mana? Nah, ini di pelanggan. Pelanggan ini nanti tulisannya bisa kita ganti nasabah, Bu. Nah, ini defaultnya pelanggan. Nanti kalau mau dibikin ganti nasabah, ganti peminjam juga apa. Nah, ini kita lihat ya saldo pelanggan. Mau makan dulu. Nah, taruh di bawah sini. Jangan main-main gitu lah, Nang. Nah, di sini kelihatan. Nah, Pak Joni hutang ya 25 juta belum pernah dibayar. Nah, ini posisi yang terakhir atau bisa dibuka di sini. Customer trial balance, ya pilih pelanggannya Pak Joni. Nah, nanti ada pelanggan banyak atau nasabah banyak, misalnya Pak Heri dan lain, itu tinggal pilih. Nah, nanti bisa lihat posisi keuangannya, posisi hutangnya seperti apa. Nah, ini Pak Joni hutangnya 25 juta. Nah, belum pernah mengangsur, nah, hutangnya tetap 25 juta. Nah, sekarang contoh Pak Joni mengangsur.
Nah, begini, biaya administrasi itu atau pendapatan administrasi itu di depan apa tiap bulan, Bu? Di depan, Pak. Itu di depan. Nah, berarti di sini yang tadi bisa diedit, Bu. Nah, ngeditnya cari pencarian jurnal. Nah, di sini pinjaman Pak Joni. Nah, itu kita edit. Kita lihat kan, kita bisa lihat posisinya. Ini berarti pendapatan belum masuk. Nah, bisa ditambahkan di sini. Ya, di bawahnya juga bisa ditambahkan. Misalnya pendapatan administrasi berapa, Bu? 250.000, Pak. Berapa? 250.000. 250.000 berarti pendapatan yang kredit. Nah, pendapatan yang kredit dimasukkan ke mana, Bu? Kas, betul. Nah, setelah itu kita proses. Nah, dari sini, kalau sudah ada pendapatan, kita bisa melihat yang namanya laba rugi. Nah, kalau neracanya tetap belum neracanya berubah tentunya. Kita lihat neraca. Nah, neracanya berubah. Ya, kan kalau kita bercerita tentang akuntansi, yang pertama kewajiban yang pertama adalah uang dari mana? 165 juta dari modal. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk kas 140 juta. Ya, terus digunakan piutang Pak Joni 25 juta. Lalu tadi kan dapat pendapatan 250.000. Nah, ditambahkan laba 250.000. Berarti BUMDes BUMNAT tambah kaya asetnya sekarang 250.000. Nah, ini cara bercerita neracanya. Nah, laporan keuangan yang harus dipenuhi sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK itu ada neraca, ada laba rugi, ada arus kas, ada perubahan ekuitas namanya, dan ada catatan keuangan. Nanti kita jelaskan satu persatu. Nah, selanjutnya setelah kita melihat neraca saldo, kita melihat laba rugi. Nah, laba ruginya sudah muncul di sini, Bu. Nah, kita pendapatan, ya. Nah, itu kalau belum ada biaya, itu pendapatannya masih tetap. Jadi kita bisa laporan yang namanya laba rugi di situ, di sini. Nah, nanti kalau pendapatan administrasi, pendapatan bunga, dan lain sudah ngumpul banyak, dan ada biaya-biaya, misalnya biaya administrasi, biaya listrik, biaya telepon, biaya transportasi, dan lain-lain, nanti akan muncul di sini. Laba atau rugi, karena laba atau rugi itu hitungannya adalah pendapatan dikurangi biaya, seperti itu. Nah, nanti secara otomatis akan terkumpul. Nah, sekarang contohnya itu Pak Joni mengangsur. Setiap bulan angsurannya berapa biasanya, Bu? 944.444, Pak. Itu sudah termasuk bunga apa belum? Ya, udah termasuk bunga dan pokok itu, Pak. Kalau pokoknya berapa? Pokoknya
Pokoknya 694.444. Oh, itu pokoknya. Nah, sekarang kita isi Ya. pokoknya dulu. Nah, mengisi pokoknya, kita cari yang sesuai dengan ininya Pak Joni, pinjaman Pak Joni. Pak Joni pinjam yang namanya piutang pinjaman mikro. Nah, otomatis di sini sudah muncul namanya Pak Joni. Nanti kalau kita sudah punya banyak nasabah juga muncul, kita tinggal cari, kan Bu. Nah, berarti pokoknya berapa Bu? 600 berapa? 694.444. 6944 44, Pak. Gini ya Bu. 694.444, Pak. 6.900 1.400. Berapa Bu? 600.000 694.000. begini ya. 4.444, Pak. Empatnya 3 kali lagi, Pak. Banyak 3 kali lagi. Ini ya Bu ya. Iya, Pak. Mak, tengok. Aku dipeluk sama kakaknya si Murah. Malam marahin. Udah jangan ganggu Mama dulu, nah. Nah, pinjaman pokok ini ya, ini dimasukkan ke kas. Kas. Ya. Ini bisa di-copy gini tuh. Enam, 9. Udah bubur lah. Mana duduk adik tadi? Kasih duduk adik itu. Ambil dulu lah, Mak. Ambil dulu lah. Gitu lah, semangat. Terus bunganya berapa ini Bu? Bunga Bunganya 250.000, Pak. 250.000. Nah, berarti ini kita masuk ke pendapatan. Iya. Udah mau masuk. Jangan gitu deh. Mama lagi belajar lo, nah. Tolong lah. Bisa dulu kalian lo kerja sama Mama. Ini belajar kerjaan Mama ini lo. Inilah semua. Nah, ini pendapatan jasa mikro dimasukkan ke kas. Jangan bisa nanti. Kalau untuk biaya materai atau pendapatan materai itu masuk di depan apa setiap bulan? Pendapatan apa, Pak? Itu apa materai, jual beli materai? Di depan, Pak. Tapi kan kadang dia ada bawa materai sendiri, Pak. Oh gitu. Nasabahnya. Iya. Apa berarti di depan tadi seharusnya dikasih kalau ada yang beli materai kita untung dimasukkan pendapatan materai, tapi kalau nggak ada juga nggak usah. Kalau misalnya bawa sendiri nggak usah ditambahi untuk pendapatan. Itu yang waktu Pak Joni pinjaman pertama. Nah, cara menginput untuk angsuran seperti ini, Bu. Nah, setelah itu ini sudah sebentar. Oke, sudah imbang.
Nah, kita ini. Nah, kita proses. Nah, ini bisa dicetak, dikasihkan Pak Joni. Ya, Pak Joni sudah ngangsur 944 ya. Terus bayar bunganya 250.000. Nah, sekarang kita cek. Kita cek untuk pendapatan Pak Joni status angsuran Pak Joni. Nah, kita lihat di akun laporan akun GL, kita cari pelanggan. Ya, harus kita lihat ini neraca pelanggan, atau ini bisa kita ganti nanti buku tabungan, buku pinjaman pelanggan. Nah, ini sudah muncul, Bu. Nah, hutangnya Pak Joni 225 juta secara keseluruhan, dia sudah membayar 6944. Berarti sisa hutang Pak Joni 2435 ini. Nah, ini posisi hutang Pak Joni untuk pokok. Nah, Pak Joni tadi kan juga membayar bunga. Nah, kita lihat ya, kita lihat di bunga kaitannya dengan laba rugi. Nah, kita dapat laba 250 dari Pak Joni yang pertama. Tadi Pak Joni kan waktu pertama bayar 250 sebagai administrasi pinjaman. Nah, yang kedua Pak Joni kan juga membayar jasa pinjaman angsuran pertama. Nah, sehingga pendapatan kita bisa kita lihat muncul 500.000. Nah, nanti kalau bertambah transaksi juga bertambah di sini, Bu. Nah, itu. Nah, sekarang contoh yang nasabah sebraan. Ada contoh nama nasabah sebraan, Bu? Nama nasabah sebraan belum ada, Pak. Belum ada. Ya, pada dasarnya sama. Ya, bikin ini dulu langkahnya. Jadi kita bikin penjualan, ya, kita bikin ini pelanggan baru. Di sini sudah ada Pak Joni. Nah, ada Pak Joni diisi, ya. Pak Joni ini juga bisa diedit, ditambah dan lain-lain. Kalau tadi emailnya belum diisi, kontaknya ini diisi juga. Nah, tadi ngisi email. Nah, di sini kan emailnya belum ada, bisa ditambahi. Terus untuk agar mengidentifikasi produk yang mana, apakah produk yang satunya mikro atau produk sebraan, nah itu posisinya di sini pengaturan cabang. Nah, pengaturan cabang, kita pilih nasabahnya siapa. Di sini biasanya sudah muncul, kita klik lagi. Ya. Nah, setelah kita klik, nah ini kita pilih yang akun piutang ini. Nah, piutangnya apakah nasabah itu piutang pinjaman, sebraan, atau piutang mikro. Nah, otomatis nanti kalau kita misalnya mau membuka jurnal atau menginput, nah kalau kita membuka piutang pinjaman mikro, nah otomatis nama-nama nasabah peminjam mikro itu sudah muncul di sini. Nah, kalau kita misalnya sudah menginput sebraan, otomatis sudah masuk nanti di sini juga. Karena belum ada, ini juga belum muncul. Nah, pada intinya, iya Bu, silakan Bu. Tadi kan yang nilai pinjaman Bapak Joni tadi, iya. Itu kan kalau nilai piutangnya itu, kalau misalnya pinjaman kan nilai piutangnya kena bunga 1% berapa lama gitu dia pinjamannya kan, misalnya pinjamannya 3 tahun. Berarti total piutangnya dia kan bukan 25 juta, Pak. Itu masuknya kayak mana itu, Pak? Apa yang dimasukkan jadi total piutang gitu loh, Pak. Total piutangnya kan jadinya 34 juta. Itu sudah termasuk
sudah termasuk bunga. Iya. Nah, kalau mau seperti itu, nanti disendirikan, Bu. Kan gini kan, piutang ini kan masih piutang mikro. Piutang mikro itu dapat dikatakan sebagai piutang pokok kan. Nah, kalau mau ditambahi misalnya sekalian bunga, ya masuk piutang bunga. Kan gitu kan. Misalnya Pak Joni utangnya 25 juta kan. Nah, kalau dihitung bunganya itu jadi 30 juta kan. Nah, kalau 34 bunganya, juta. berarti piutangnya tetap 25 juta, kita tambah akun namanya piutang bunga. Piutang bunganya Pak Joni kan seperti itu kan. Nah, karena kalau dijadiin satu, nanti tidak bisa misahkan antara mengangsur pokok bunga sama membayar namanya bunga jasanya. Seperti itu. Nah, itu nanti masuk di sini buat akun namanya piutang bunga. Nah, nanti kalau kita membuat misalnya itu dibayar, nah, kalau itu dibayar ya nanti piutang bunganya itu dikredit, nah pendapatannya itu ini piutangnya itu nanti yang dikredit dimasukkan kas, nanti yang di sini pendapatannya yang didebet tapi piutangnya yang dikredit. Nah, piutang dikredit dimasukkan, piutang dikredit, pendapatan didebet, pendapatan dikredit juga dimasukkan ke kas. Nah, sehingga nanti bisa terpilah-pilah Bu kalau mau seperti itu. Tapi kalau memang belum dibayar, mending yang seperti saya sampaikan ya dianggap utangnya utang pokok kan gitu kan. Nah, tetapi ketika membayar nanti baru bunga itu dimasukkan. Oh, ibaratnya kalau untuk laporan jumlah piutang keseluruhan itu dibikin laporan pokok tersendiri gitu, Pak? Iya, pokok. Iya. Laporan tersendiri pokok bisa. Kalau mau menghitung sekalian piutang bunganya, ya sudah piutang bunga dimasukkan di situ. Berarti jadi kalau bunga itu Pak cuman bunga dari pinjaman itu aja yang dimasukkan apa sama total pokoknya itu tadi, Pak? Sendiri-sendiri, Bu. Oh, pokok terpisah sama bunganya terpisah gitu, Pak? Iya, terpisah karena berkaitan dengan pendapatan dan berkaitan dengan pokok. Oh, oke. Iya, kalau mau dijadikan satu, misalnya di sini langsung 30 juta, ya tidak bisa karena transaksinya tidak seperti itu. Transaksinya tidak 30 juta, tapi tetap 25 juta. Nah, baru kalau nanti misalnya piutang itu mau piutang bunga atau dicatat, ya langsung di sini. Kita bikin namanya piutang bunga. Piutang bunga atau piutang jasa mikro berapa. Nah, nanti ketika mengangsur, ya langsung dikurangi. Seperti itu. Pada intinya fleksibel, Bu. Pada intinya fleksibel mengisi di sini. Kalau sudah diisi piutang bunga, nah berarti nanti tidak perlu pakai pendapatan bunga juga nggak apa-apa. Oh, dia masuknya di pendapatan itu tadi ya, Pak? Iya, karena kalau di sini misalnya hutangnya 25 juta, terus mengangsur pokoknya di sini, tapi bunganya masuk di pendapatan. Nah, kan gitu. Maksudnya biar tahu gitu loh Pak, Ya. Jumlah piutang dalam 1 tahun ini berapa semua yang udah terbayar gitu. Oh, kalau harus terpisah. Oh, enggak, kalau di situ di piutang ini sudah bisa dilihat. Jadi hutang per tahun berapa bisa dilihat di sini, Bu. Ya. Total semua. Kalau total semua piutang di sini.
Nah, kalau total piutang semua di sini. Ya, sekarang kalau misalnya total piutang di orang-orang berapa kan gitu kan? Nah, kita pelanggan. Nah, kita masuk di sini. Mama dengan depan. Sayang, mama tidak itu. Iya, Mama lagi belajar sayang. Buka sana. Tidak. Iya, bukulah sana nak. Sana. Tengok dulu adikmu itu. Mana dulu? Apa? Oh iya ya, udah peluklah Mama. Peluklah. Kalau cepuk kita tambah 1 ya. Kita tambah 1 nanti biar seluruh hutang tahu. Ya. Karena masih Pak Joni aja. Iya. Ya, kita tambah yang lain. Nanti biar muncul seluruh hutang di siapa saja itu muncul. Seperti apa prosesnya? Yang pertama tambah pelanggan. Contoh pelanggan siapa lagi, Bu? Ngatimin, Pak. Siapa? Ngatimin. Kenapa? Kenapa? Mana dodotnya? Mana dodotnya? Dodot ambil. Ambil dulu Kak, dodot adik Kak. Nah, ini kan muncul, ngatimin muncul kan. Nah, misalnya 10 juta itu, Bu, ya. Bikin dulu dodot adik kakak nah. Oh iya bentar lah. Nah, ini Ngatimin, Joni. Nah, ini sudah ini posisinya sudah sendiri-sendiri. Ini Joni ada sendiri, ini Ngatimin ada sendiri. Ya, keseluruhan masuk di sini. Total. Jadi total yang dipinjam keseluruhan 35 juta, yang 25 juta itu Joni, ya, terus
yang 10 juta itu ngantimin, nah, terus Joni pernah ngangsur 694, nah sekarang total dari keseluruhan piutang di sini. Nah, ini kurang luas saja. Kalau mau luas itu ini diganti diganti yang landscape atau bisa milih Excel. Kalau nanti mau dibuka Excel bisa juga. Ini kita pilih PDF. Tapi karena tadi berdempetan, nah kita pilih di sini yang landscape biar lebih luas. Nah, ini posisi per nasabahnya ini, ya, posisi per keseluruhan ini di bawah ini. Nah, kalau lebih ringkas lagi, nah di sini, Bu. Nah, ini kan pinjaman Joni 25 juta, gitu kan? pernah dibayar 6.994. Nah, berarti saldonya tinggal segini. Nah, ini ngatimin. Nah, dia utang 10 juta, belum pernah ngangsur. Nah, ini dari pinjaman total semua 35 juta pernah diangsur seperti ini. Nah, ini secara keseluruhan. Nah, kalau mau menampilkan misalnya Pak Joni saja, ya dipilih di sini, Bu. Ya, tetap pelanggan, ya, customer trial balance, kita pilih yang namanya Pak Joni aja. Nah, kalau kita pilih Pak Ngatimin, ya Pak Ngatimin aja. Nah, misalnya kita pilih Pak Joni, ya sudah yang keluar hanya Pak Joni. Nah, tapi kalau nggak kita pilih, itu keluar secara umum, semua keluar. Jadi kalau kita ingin laporan nasabah yang hutang siapa saja, totalnya berapa aja, terus yang diangsur berapa aja, nah itu nggak usah dicentang nasabah, semua nanti secara global nasabah akan muncul semua, baik posisi piutangnya maupun saldo utangnya. Nah, ini yang muncul Pak Joni saja. Ini kan. Nah, kalau laporan akhir tahun, ya sudah. Ini kita semua aja, nggak usah Pak Joni, tapi tanpa pelanggan. Nah, ini kalau mau area penjualan, nah, nanti bisa dipisah. Misalnya RT1, RT2, atau pinjaman per RT, misalnya kan area penjualan. Nah, nanti bisa dipisah. Misalnya satu RT, itu RT1 kita pilih. Nah, nanti berapa aja. Nah, nanti juga bisa difilter seperti itu. Nah, kalau analisis piutang ini hitungan jatuh tempo, yang jatuh tempo bulan satu bulan itu berapa sampai ini berapa, itu nanti muncul di sini, Bu. Jadi posisi saat ini yang harus membayar bulan ini itu siapa, 1 sampai 30 hari ke depan itu siapa saja, 31 sampai 60 hari lebih itu siapa saja, itu bisa. Itu berkaitan dengan manajemen piutang. Jadi bisa dibuat yang ke depan 130 hari 1 sampai 30 hari berapa, sampai 31 sampai 60 hari berapa, atau sampai lebih nanti berapa. Nah, itu nanti bisa digunakan untuk manajemen piutang. Nah, hari ini itu pada dasarnya memahami dua hal, Bu. Yang pertama itu memahami kalau ini mudah sih, pengaturan perusahaan sama fiskal itu mudah. Yang kedua itu memahami bikin akun ini, Bu. Akun-akun ini
bikin akun ini tergantung menyesuaikan dengan perusahaannya Ibu. Nah, perusahaannya apa, nanti akun-akun yang dibuat apa, piutangnya apa aja. Tadi sudah kita kasih contoh. Kalau tentang kelas akun ini sudah secara default atau secara umum sudah sama semua se-Indonesia. Ada 4, harta, kewajiban, pendapatan, biaya. Nah, ini kalau harta dan kewajiban itu terkait nanti dengan neraca. Tapi kalau pendapatan dan biaya itu terkait dengan laporan laba dan rugi. Itu semua perusahaan sudah masuk di sama seperti ini. Bisa juga tambahin modal, tapi modal itu bisa dijadikan masuk kewajiban, juga bisa disendirikan. Tapi kalau masih awal belajar dimasukkan di kewajiban saja, tidak apa-apa. Nah, dari kelas akun ini ada grup akun. Nah, itu subnya. Jadi kalau di sini ada harta, harta itu menjelaskan apa saja. Harta itu menjelaskan ada kas bank, ya, piutang, harta tetap. Harta tetap itu kalau kita punya gedung, ya, punya laptop, punya kendaraan, punya peralatan usaha, itu masuk di harta tetap. Nah, berarti nanti kalau misalnya beli laptop, harta tetapnya di debit, kasnya di kredit, sehingga kita bisa menyampaikan bahwa modal atau pasifa ditaruh di kas, sebagian digunakan untuk harta tetap. Contohnya beli laptop, sehingga laptop juga dihitung sebagai kekayaan perusahaan. Kan seperti itu. Ini grup-grup akun. Nah, ini bisa dirubah, contoh gitu ya. Nah, di sini beban lain-lain. Nah, beban lain-lain ini diganti aja. Biasanya yang belum tercover itu biaya SDM. Ada berapa karyawan, Bu? Untuk simpan pinjamnya 1. Kalau bunganya 3 orang, Pak. Oh, 3 orang. Iya. Gajinya gaji apa aja, Bu? Gaji pokok, Kalau gaji ada insentif apa enggak? Ada tunjangan apa enggak? untuk saat ini masih insentif aja sih, Pak. Belum gaji pokok belum. Oh iya. Nah, berarti ini aja, ini diganti. Ya. Nah, ini caranya nambah, ngurangi akun atau edit. Nah, boleh nanti tambahkan aja sesuai. Kalau beban itu pengeluaran, ya, pengeluaran yang habis itu masuk beban. Ya, tapi kalau beli laptop, beli apa tidak habis tapi digunakan untuk usaha, itu masuk aktiva tetap. Nah, bedanya di situ. Nah, kita ambil contoh ada biaya SDM gitu kan. Biaya SDM untuk pengurus apa atau insentif. Nah, nanti kalau menjurnal, nah, tinggal ini. Kita sudah bikin akunnya. Tinggal masukkan ya insentif pengurus Bupnak. Misalnya 1 juta. Nah, diambil dari mana? Diambil dari kas.